Densu akhirnya benar-benar mau laporkan Farhat karena ada katanya pengancaman. Ini gimana nih Bang? Menurut Abang Ya, sendiri? rumusan pengancaman itu kan uh, diri ini merasa terancam oleh perbuatan dugaan seseorang kepada dirinya. Apalagi misalkan dengan kekerasan, ya. Pengancaman ini bisa kata-kata loh, Mas. Ya, bisa dengan verbal. Gitu loh. Saya bunuh kamu. Ya, saya siksa kamu. Saya viralkan kamu. Saya Ajar. culik kamu nanti. Gitu. Itu verbal, Mas. Tapi ketika dilakukan perbuatannya, kekerasannya, itu tentunya penambahan ancaman pidananya. Apakah saudara Densu ini menerima pengancaman dari siapa? Dari terlapor. Ya, kalau tidak salah di media terlapornya adalah saudara Farhat gitu. Ini kan sekali lagi gitu ya. Ini seorang PH, ini seorang masyarakat, public figure gitu kan, yang sama-sama sebenarnya mereka ini hakikatnya saling membantu dengan bidangnya mereka masing-masing begitu kan. Ya tetapi akhirnya ini ego lebih diutamakan ya, kemudian marwah kehormatan masing-masing pihak yang mungkin dianggapnya adalah kehormatan dirinya itu pun diutamakan ya, tapi nyatanya apa? Ya, ini malah jadi konflik kepentingan dari para pihak seperti itu. Bang, pasal dan pidana apa sih yang dikenakan bagi Pasal orang ini? 335 lah itu yang paling utama KUHP ya, juntonya Undang-Undang ITE. Ya, Perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan 310 311 ya. Pidana. Apakah ada ancaman pita, pencemaran nama baik, itu kan salah satunya di sana juga pasal 335 seperti itu. Pidananya sekitar berapa? Ancaman di bawah 5 tahun. Bang, Tapi kalau Undang-Undang ITE di atas ya, Mas. Undang-Undang ITE itu ancaman pidananya minimal dan maksimal. Jadi kalau untuk KUHP-nya itu di bawah 5 tahun. Bang, sedangkan Densu bilang kemarin pas dia menyambangi rumahnya Farhat dan sudah selesai berbincang-bincang, dia bilang sudah ya clear. Dan Densu tadi juga bilang padahal di rumah setelah bertemu itu sudah clear, tapi akhirnya makin panjang makin ini ya sudah akhirnya jadi beginilah. Ini gimana menurut Mas? Akhirnya ternyata ada pengancaman gitu Bang. Ya makanya kan kalau kita lihat di media dan itu diliput kan ya oleh timnya Densu gitu ya, saudara Densu gitu bawa media, dan itu diperkenankan untuk meminta masuk ke dalam karena apa? Ada tantangan kan begitu di media ya kepada Densu. Akhirnya saudara Densu mencoba mendatangi. Kalau bahasanya Palembang kami ini ngadoni gitu ya. Kita adoni. Kalau adoni ini nggak bisa selesai kalau nggak selesai belum pulang. Kan gitu. Nah, karena mereka ini kan suku ya, atau mereka ini punya budaya seperti kami nih, saya atau Palembang itu ada kita rasani, kita berasan, kita ngadoni orang gitu kan, karena apa? Mereka menantang misalkan, kita datangin. Kalau nggak selesai, nggak pulang. Jadi selesai semuanya baru pulang. Ini kan nggak mungkin dianggap oleh saudara Densu ini selesai, karena dia sudah mendatangi, ya dia udah menyampaikan, mengklarifikasi, yang akhirnya di situ ada kalimat clear dan sebagainya. Ini kan video, ya. Di situ penyidik saya pikir bisa menelaah ya mana yang memang ini betul unsurnya terpenuhi, mana tidak. Kalau menurut saya sih penyidik adalah harus memperhatikan bukti-bukti yang dibawa oleh para pihak seperti itu. Bang, dengan kejadian seperti ini makin merembet tadinya masalah donasi jadi orang individu per individu. Terutama sendiri sebagai praktisi hukum melihat Farhat juga sebagai seorang teman juga di praktisi hukum. Harusnya seperti apa sih Bang? Lebih bijak lah atau gimana sih untuk menanggapi masalah ini? Ya kuncinya penasihat hukum tuh menahan diri, Mas. Kalau penasihat hukum tidak bisa menahan diri, lalu dia membawa klien dibawa kemana? Ya, karena dia yang bisa memenuhi, memastikan hak hukum warga negara yang dia dampingi, ya sebagai klien itu terpenuhi oleh negara gitu loh. CQ dan hal ini Polri, atau misalkan prosesnya di pidana kejaksaan lanjut sampai di limpahan di pengadilan negeri. Nah, ini penasihat hukum harus bisa memastikan kepentingan hak-hak hukum si klien ini terpenuhi. Fokuslah di sana, Mas. Ya, bukan menjadi bumbu-bumbu baru, drama-drama baru yang akhirnya konteksnya itu bukan di sana. Ya, izin sekali lagi kami sesama rekan sejawat dalam fokus perkara kasus hukum ini kami fokus gitu loh. Kami tidak perlu harus kemana-mana gitu ya. Akhirnya menjadi pribadi-pribadi. Nah ini yang saya lihat sebenarnya teman-teman semua untuk bisa menahan diri ya dan fokus untuk melindungi dan memastikan hak hukum kliennya yang dibela, yang seharusnya dilakukan oleh saudara Farhat Abbas.